Setelah tahu apa aja faktor-faktor penting yang bisa bikin sebuah perusahaan teknologi jadi sebuah perusahaan yang besar, sekarang kita akan belajar gimana cara menentukan valuasinya. Ada beberapa rasio valuasi yang biasa dipakai buat valuasi dan mengetahui nilai wajar perusahaan teknologi. Seperti price to sales, price to user, price to GMV, dan price to earnings. Intinya, keempat rasio valuasi ini ngebandingin antara kapitalisasi pasar perusahaan dengan beberapa indikator penting perusahaan teknologi. Seperti pendapatan atau sales pada PS, jumlah pengguna atau user pada price to user, gross merchandise value atau GMV pada price to GMV, dan laba bersih perusahaan atau earnings pada price to earnings. Rasio price to sales, price to user, dan price to GMV bisa dipakai untuk semua tipe perusahaan. Mulai dari yang masih rugi sampai yang udah untung. Asalkan perusahaan sudah menghasilkan pendapatan dan sudah memiliki pengguna atau transaksi di platformnya. Nah, kalau rasio valuasi PE cuma berlaku kalau perusahaan udah menghasilkan keuntungan alias laba. Makanya, biasanya perusahaan teknologi yang bisa divaluasi pakai PE cuma perusahaan yang udah di tahap mature. Selain menggunakan market cap, kamu juga bisa pakai enterprise value. Kamu juga bisa membandingkan rasio valuasi ini dengan perusahaan sejenis untuk melihat apakah valuasi perusahaan termasuk mahal atau enggak dibandingkan kompetitor. Intinya, semakin tinggi rasio price to sales, price to user, price to GMV, ataupun price to earnings, semakin relatif mahal perusahaan itu bila dibandingkan dengan kompetitornya. Selain dari itu, sebuah perusahaan layak dan bisa dihargai lebih premium atau mahal dari kompetitornya kalau mereka punya beberapa karakteristik ini. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan lebih cepat daripada kompetitornya. Yang kedua, branding dan posisi perusahaan lebih kuat. Yang ketiga, punya network effect yang lebih kuat. Yang keempat, pendapatan perusahaan lebih stabil dan predictable, sehingga user lebih loyal dan tetap menggunakan layanannya. Yang kelima, margin atau efisiensi perusahaan lebih tinggi. Dan yang keenam, memiliki resiko lebih rendah. Selain itu, ada juga DCF atau discounted cash flow yang bisa digunakan buat valuasi perusahaan teknologi. Apalagi kalau susah buat menemukan benchmark yang tepat buat rasio-rasio yang udah disebutkan di atas. Tapi kesulitannya di sini adalah kamu harus mengestimasi performa perusahaan di jangka waktu yang panjang. Padahal kebanyakan perusahaan teknologi mungkin pertumbuhannya baru akan stabil setelah 10 atau 15 tahun. Sehingga tingkat ketidakpastiannya itu bakal jadi sangat besar. Nah, untuk perusahaan teknologi yang sudah sangat besar dan punya banyak banget lini bisnis di dalamnya, kita juga bisa pakai metode SOTP atau Sum of the Parts. Simpelnya, dengan valuasi SOTP ini, kita bisa mendapatkan nilai wajar dari seluruh bisnis dengan menjumlahkan semua bisnis yang dimiliki perusahaan. Jadi, melalui valuasi-valuasi tersebut, kamu bisa menentukan apakah perusahaan teknologi yang sedang kamu analisis ini termasuk mahal atau murah. Kalau kamu mau belajar lebih lengkap tentang rasio valuasi dan cara valuasi, silakan cek modul 3 Stockbit Academy tentang Fundamental Analysis.